Bab 11a Siapa yang tahu? Ketika Xiao Chen selesai mengatakan itu, meja batu di ruang batu mulai bergerak. Perlahan-lahan bergerak dalam gerakan berlawanan arah jarum jam. Xiao Yulan mencengkeram pedangnya dan dengan waspada memperhatikan meja berputar. Ketika meja berhenti berputar, dinding batu di sisi kanan tiba-tiba membuka pintu batu. Xiao Chen ingin menamparkan dirinya sendiri. Tepat ketika dia mengatakan bahwa tempat ini aneh. Hal aneh ini terjadi. Xiao Yulan menyalakan firestarternya dan melemparkannya ke depan. Dia menemukan bahwa selain dari terowongan, tidak ada yang lain. Setelah ragu-ragu untuk sesaat, Xiao Yulan perlahan mengikuti terowongan dan turun, meninggalkan Xiao Chen tanpa pilihan lain selain mengikutinya. Hei, sepupu. Mengapa Anda mengikuti saya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin pergi? Xiao Yulan tersenyum lembut. Xiao Chen menggaruk kepalanya. Aku mengikuti kamu untuk melihatnya. Dan jalannya tidak terhalang. Jadi haruslah sederhana untuk kembali dan kembali. Gemuruh. Seolah menjawab kata-kata Xiao Chen. Lubang di belakang mereka tertutup rapat. Itu hampir membuatnya gila saat itu terjadi. Sungguh aneh melihat wajah Xiao Chen yang tertekan. Xiao Yulan menganggapnya lucu. Baiklah. Karena jalan ditutup sekarang, kamu tidak bisa kembali. Xiao Chen tersenyum pahit. Mari kita berharap ada jalan keluar di depan mereka bepergian dalam keheningan. Setelah jarak tertentu, bidang penglihatan mereka tiba-tiba melebar. Dan platform batu besar muncul di depan mata mereka. Pilar Moonstone di tengah platform batu segera menarik perhatian mereka. Dari ingatan tubuh ini, Xiao Chen bisa membayangkan nilai besar Moonstone ini. Namun, mereka segera memperhatikan anggota klan Zhang di belakang penghalang kuning tipis. Penampilan Xiao Chen menyebabkan orang yang berpakaian biru menjadi cemas. Pada saat ini, penghalang kuning tipis hanya seukuran setengah orang. Sementara orang biasa tidak akan bisa masuk. Dia tidak bisa tidak merasa gelisah. Penatua Zhang. Cepat masuk. Budidaya keduanya paling banyak adalah master bela diri. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka merampas senjata roh di Moonstone. Penatua Zhang tahu bahwa masalah ini mendesak. Dia mengambil 2 langkah ke belakang dan dengan ganas melompat ke depan. Seperti ikan mas yang melompat melalui air. Tubuhnya secara atletis melewati lubang yang seukuran wastafel. Setelah mendarat, ia berjungkir balik dan segera berdiri. Budidaya Penatua Zhang telah mencapai puncak martial Grandmaster sejak lama. Seorang Grandmaster bela diri memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh puluhan master bela diri. Dan terlebih lagi dengan budidaya martial Grandmaster di puncak Penatua Zhang. Membunuh mereka akan sangat sederhana. Penatua Zhang perlahan-lahan berjalan dan melihat dengan jelas penampilan mereka. Tersenyum. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah tuan muda kedua dari klan Xiao dan cucu dari tetua pertama klan Xiao. Xiao Yulan melangkah maju dan memberikan penjelasan pencegahan. Kami tidak tertarik untuk mengambil Moonstone ini. Kami hanya terjebak ketika kami mencoba untuk kembali. Karena Anda mengetahui identitas kami, tolong biarkan kami pergi. Xiao Chen berkeringat berat. Sepupunya ini memang memiliki kultivasi yang kuat. Tetapi otaknya sepertinya mengalami hubungan pendek. Xiao Clan dan Zhang Clan telah menjadi musuh sejak lama. Selain itu, jika dia membunuh mereka berdua di sini, seluruh dunia tidak akan menjadi lebih bijak. Bahkan tanpa Moonstone, Penatua Zhang ini tidak akan membiarkan mereka pergi sesungguhnya. Penatua Zhang hanya tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, kamu sangat naif. Anda berpikir bahwa Anda benar-benar berani menyelinap menyerang saya? Bodoh sekali. Bab 12 Di tengah-tengah ucapan tegurannya, Penatua Zhang merasakan sesuatu yang berbahaya. Sebuah bunga merah seukuran seseorang telah naik di belakangnya tanpa disadari.
dan warnanya sangat indah dengan banyak serbuk sari yang jatuh dengan lembut dari kelopak. Tumbuhan beracun. Poinsettia martial spirit Xiao Yulan sebenarnya adalah poinsettia, yang merupakan salah satu dari 5 racun mematikan. Selama mengeluarkan darah, itu akan menjadi serangan fatal, dan serbuk sarinya dapat mempengaruhi saraf, secara efektif melumpuhkan seseorang tanpa tanda-tanda dan menyebabkan kecakapan pertempuran mereka berkurang secara signifikan. Jika individu yang diracuni memiliki luka terbuka dan serbuk sari memasuki celah yang sama di tubuh, individu yang diracuni kemungkinan besar akan mati dalam 10 nafas. Xiao Chen tidak menyangka martial spirit Xiao Yulan adalah poinsettia. Juga tidak mengantisipasi agar Xiao Yulan bersekongkol terlalu dalam. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Master Martial akan membuat langkah pertama melawan Martial Grandmaster Puncak. Lebih jauh lagi, guru bela diri ini terlihat seperti gadis kecil yang manis. Seorang kultivator berada pada posisi terlemah pada periode ketika roh bela diri telah meninggalkan tubuh mereka. Ketika Xiao Chen melihat bunga merah itu muncul tiba-tiba, dia segera mengerti apa yang harus dilakukan dan membuat langkah pertama juga. Api ungu terkondensasi dengan flicker di telapak tangannya, mengedarkan esens ke kakinya. Xiao Chen menekuk kedua kakinya dan tiba-tiba berlari ke depan, menghasilkan suara saat dia merobek udara sebelum memukul Penatua Zhang dengan telapak tangannya. Seketika serbuk sari menginvasi tubuhnya. Penatua Zhang berusaha untuk membunuh Xiao Yulan terlebih dahulu sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengaktifkan sifat beracun poinsettia. Dia mungkin tampak terpojok dalam posisi itu. Tetapi ketika dia melihat Xiao Chen terbang, sudut mulutnya meringkuk untuk menunjukkan senyum dingin. Bocah ini hanyalah seorang junior di ranah murid bela diri. Namun ia berani mengambil tindakan terhadapnya. Dia membelah sebagian dari esens yang menekan racun poinsettia dan menyerang telapak tangan Xiao Chen. Xiao Chen diledakkan ke belakang setelahnya. Karena pukulan Master Martial bukan sesuatu yang bisa dia tahan saat ini. Muntah seteguk darah segar. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa jantung atau paru-parunya mungkin mengalami kerusakan. Penatua Zhang bahkan tidak repot-repot memandang Xiao Chen yang telah diledakkan kembali. Dia akan membuat langkah lain ketika dia menemukan bahwa nyala api dari telapak tangan Xiao Chen masih menempel di tangannya dan terus mengkonsumsi esens yang telah dia kondensasi. Dia khawatir betapa nyala api yang mendominasi, dengan cepat mengalokasikan bagian lain dari esens untuk mengelilingi api. Dia menerapkan kontrol kuat atas esens dengan kesadarannya dan harus mengepalkan tangannya dengan erat sebelum dia bisa memadamkan api. Xiao Yulan memanfaatkan kesempatan ini untuk berhasil mengambil roh bela diri yang telah meninggalkan tubuhnya. Melihat darah muntah Xiao Chen, niat membunuh mulai menggenang di matanya. Dia menghunus pedangnya dan menatap dingin pada Penatua Zhang tanpa menunjukkan emosi di wajahnya. Seolah-olah dia sudah mati di matanya. Senjata roh peringkat mendalam peringkat rendah. Pedang bulan rusak. Saya tidak berharap satu-satunya senjata roh peringkat mendalam dari klan Xiao berada di tangan Anda. Sepertinya kamu pasti harus mati hari ini. Melihat pedang di tangan Xiao Yulan, Penatua Zhang tercengang. Xiao Yulan memegang pedang di tangannya, dan tarian kelopak di angin sepoi-sepoi di sekelilingnya diikuti dengan cepat oleh pedang yang terbang menuju Penatua Zhang. Penatua Zhang tidak berani mengambil risiko apapun ketika dia mencairkan setengah dari esensi ke tangan dan kakinya, menggunakan setengah lainnya untuk mencegah racun. Keduanya mulai bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Awalnya, Xiao Chen, yang sedang berbaring di tanah, bisa dengan jelas melihat pertempuran di antara mereka. Segera, dia hanya bisa melihat bayangan buram di tengah kelopak yang berlimpah. Level pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang bisa ia ikuti. Dan ia tidak pernah menyangka kecepatan Xiao Yulan benar-benar mengesankan. Meskipun ada perbedaan dalam bidang kultivasi,
Dia mampu bertarung secara merata dengan Penatua Zhang. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan melihat gagang pedang yang terletak di atas pilar Moonstone. Senjata roh ini mungkin adalah objek keinginan mereka. Jadi dia memutuskan untuk mengambilnya sebelum mereka bisa. Xiao Chen perlahan berdiri dan dengan hati-hati berjalan menuju pilar batu. Bab 12a. Ketika orang berbaju biru yang melakukan yang terbaik untuk memperluas lubang di penghalang tipis. Melihat Xiao Chen menuju pilar Moonstone, dia merasa cemas di hatinya. Namun, dia tidak bisa bergerak. Dia dengan keras berteriak, "Penatua Zhang, kamu sampah. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan dua anak kecil. Jika saya tidak bisa mendapatkan senjata roh ini, setelah kami kembali, Anda akan menjadi orang pertama yang saya bunuh." Penatua Zhang, yang saat ini bertarung dengan Xiao Yulan, merasa sulit untuk berbicara tentang masalahnya. Senjata roh gadis ini sangat aneh, karena mengelilinginya dengan kelopak bunga yang membuatnya tidak mampu menunjukkan lebih dari setengah kemampuan bertarungnya yang biasa. Selanjutnya, pada saat ini, dia harus menahan nafas, tidak berani bernafas. Apalagi itu, dengan racun poinsettia, ia hanya dapat memanfaatkan sekitar seperempat dari kekuatannya sebagai martial grandmaster puncak. Ketika dia mendengar kata-kata orang itu dengan warna biru, Penatua Zhang mengeraskan hatinya. Ketika Xiao Yulan menusuk pedangnya ke arahnya, dia tidak menghindar, malah meninju pelipisnya dengan tujuan yang tepat. Gadis ini sangat ingin berkelahi dengannya. Menderita luka-luka berat untuk membuatnya berdarah. Untuk mengaktifkan racun fatal poinsettia, dia memperlakukannya seolah-olah dia tidak punya cara untuk mengeluarkan racun. Tepat ketika kepalan tangan Penatua Zhang akan mendarat, Xiao Yulan memutar tubuhnya di udara, menciptakan dua Xiao Yulan yang terlihat persis sama. Yang dia pukul segera menjadi kelopak merah tersebar yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Zhang tidak terkejut. Dia tersenyum dan meraung tak lama setelah memaparkan kekurangannya. Ini harusnya kartu trufmu. Teknik bela diri peringkat mendalam tingkat rendah. Klon bunga. Namun, sekarang saatnya untuk mengakhiri lelucon ini. Beast Soul Possession. Gambar hantu kera muncul di belakang tubuh Penatua Zhang. Dalam sekejap, Penatua Zhang berubah menjadi semacam monster manusia kera. Ini adalah kemampuan martial grandmaster. Martial Spirit Possession. Setelah roh bela diri memiliki tubuh, kecepatan dan kekuatan seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Kadang-kadang, seseorang bahkan akan mendapatkan kemampuan khusus dari Martial Spirit mereka. Penatua Zhang menggunakan tangan kanannya, yang telah memperpanjang setengahnya dengan setengah tambahan, dan mengepalkan tinjunya di udara. Sebuah sambaran petir menyambar salah satu klon Xiao Yulan, mengubahnya menjadi sebaran kelopak merah dengan dentuman keras tertawa aneh. Penatua Zhang melompat seperti kera dan mengulurkan kedua tangannya, meraih klon terakhir. Ledakan. Klon terakhir juga hancur menjadi kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya menjadi penuh dengan kelopak red poinsettia. Penatua Zhang kewalahan dengan takjub dan melihat ke belakang. Menemukan 7 klon di belakangnya di tengah-tengah kelopak menari. Penatua Zhang tampak bingung dan bergumam. Itu tidak mungkin. Bahkan ranah bunga klon tertinggi hanya dapat membuat 10 klon. Mengingat usia Anda, bagaimana Anda bisa dilatih ke dunia itu? Xiao Yulan dengan dingin berkata, "Kepemilikan Beast Soul, ini membutuhkan semua esens di tubuh Anda untuk diaktifkan. Racun poinsettiaku seharusnya sudah mulai berlaku sekarang. Sudah berakhir 7 bayangan datang terbang dari arah yang berbeda. Dan pedang rusak bulan yang ramping bergabung bersama dengan kelopak, saling menjalin satu sama lain. Tanpa esens Penatua Zhang untuk membatasi itu, racun poinsettia mulai bekerja pada sarafnya, menyebabkan anggota tubuhnya berkedut. Puci.
7 bayangan bergabung kembali ke Xiao Yulan saat dia muncul di belakang punggung Penatua Zhang. Kelopak menari di belakangnya ketika pedang rusak bulan melesat di punggungnya, menimbulkan luka mengerikan. Ketika darah mengalir dari sana, racun poinsettia benar-benar mulai berlaku, menghukum Penatua Zhang dengan kematian tertentu dalam waktu 10 napas waktu. Namun, pada saat ini, Penatua Zhang tiba-tiba berbalik dan meraih pedang rusak bulan dengan tangannya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku.